Bentar ya, Cifeng. Ya, Mbak. Sudah live. Ah, udah mulai. Kalau di aku sudah live. Oh, udah live. Ini belum. Oke, udah ya, Jeng. Udah, kita udah bisa. Sip. Oke. Iya, selamat sore teman-teman di Facebook yang lagi menonton. Ketemu lagi di acara Ngobras pada sore hari ini. Ngobras, ngobrol santai bareng buruh. Jadi ini sudah Ngobras ke-11 ya, dimulai pada masa kita memasuki masa pandemi. Sebelum-sebelumnya kita banyak mendengar cerita bagaimana sih teman-teman itu menghadapi COVID ya, kehilangan pekerjaan, dirumahkan, terus kemudian upah tidak dibayar, THL-nya dicicil, banyak sekali pengalaman teman-teman yang bekerja khususnya di pabrik garmen, karena garmen cukup terasa ya, garmen, tekstil, sepatu, itu dampak COVID cukup terasa. Nah, kali ini di Obras ke-11 kita akan mendengarkan bagaimana sih teman-teman yang kemarin di masa COVID itu kehilangan pekerjaan, terus sekarang harus mencari kerja tuh gimana gitu ya pengalaman mereka. Sesuai dengan temanya, sulitnya mencari kerja. Sulit gitu. Kalau kita lihat datanya di berbagai media cukup sering diberitakannya bagaimana lowongan-lowongan pekerjaan itu merosot. Bagaimana banyak orang yang kemarin kehilangan pekerjaan sampai hari ini belum bisa mendapatkan pekerjaannya. Baiklah, dalam 1 jam ke depan kita akan ditemani oleh 2 teman kita yang sehari-harinya mereka bekerja sebagai buruh garmen. Yang pertama ada Yati. Halo, Mbak Yati. Apa kabar Mbak Yati? Kabar baik Mbak Yati. Oke. Di sini ada Mbak Yati. Mbak Yati ini sudah cukup lama malang melintang ya bekerja di pabrik garmen di daerah KBN Cakung. Terus yang kedua ada Cifeng. Halo Cifeng. Ya, halo Mbak. Santai Cifeng. Ya. Cifeng ini juga buruh garmen ya. Yang pada masa pandemi kemarin juga kehilangan pekerjaan. Kita akan mendengarkan bagaimana Mbak Yati dan Cifeng menjalani kehidupan sehari-hari dan bagaimana mereka sampai sekarang belum bekerja berdua, Yati dan Cifeng. Ya, betul. Yati, kamu udah kerja belum? Halo? Yati? Halo Yati, suaranya putus-putus. Oke, baiklah. Kita mulai dari Cifeng ya. Halo Cifeng, apa kabar? Puji Tuhan, baik Mbak. Sehat kamu? Puji Tuhan, sehat. Oke, ya kelihatan nih dari fisiknya sehat ya. Oke, Cifeng, bisa cerita nggak sih di masa-masa sudah berapa lama sih kamu bekerja sebagai buruh garmen? Sudah hampir 20 tahun. Weh, 20 tahun lama juga ya. Garmen. Ya. 20 tahun. Oke, 20 Iya, ya Mbak, benar. Kamu bisa cerita nggak di 20 tahun tuh bekerja di satu pabrik atau kamu berpindah-pindah dari pabrik satu ke pabrik yang lain? Bisa cerita nggak pengalaman kerjamu selama 20 tahun itu? Ya, pindah-pindah. Pertama bekerja saya bekerja di PT Kona. Dia produksi ekspor pabrik tas merek Adidas. Oke. Ya, tapi itu di mana ya, saya Peng? sambil kuliah. Lokasinya pertama kali kuliah malam, dengan kerja tidak bisa bagi waktu. Nah, selesai itu saya lebih pilih kuliah dulu, selesain kuliah saya. Nah, baru setelah selesai langsung saya kerja lagi di PT Tuntek pada tahun 2000. Nah, dari situ Tuntek tutup 2003. Terus saya ngelamar lagi di PT Tainan 2. Dari situ, dari Tainan 2 saya keluar lagi, mental lagi, saya ke Kyungsung, ke Megasari.
Terus terakhir di Tainan 3 saya bekerja paling lama di Tainan selama 8 tahun. Nah, setelah 8 tahun tutup, saya ke Dodo. Itu PT Dodo yang di Klender, kawasan Badung. Nah, dari itu sebelum puasa, seminggu sebelum puasa, saya puasa, alasannya COVID. Seperti saya cuma bekerja Berapa selama lama kamu 15 Dok hari, bekerja itulah di yang saya terima. Dok, berapa lama kamu kerja di PT Dodo? Sekitar hampir 9 bulan. 9 bulan ya. Terus kamu di PHK atau di apa istilahnya waktu itu mereka bilangnya apa, Dok? Ya PHK, diberhentikan gitu. Diberhentikan. Waktu itu kamu dapat apa aja waktu diberhentikan? Nggak dapat apa-apa, gaji saya selama 15 hari itu kerja. Saya ingat tanggal 13 saya dipanggil ke, ya terus dikasih surat pengunduran diri, langsung dikasih sama pengalaman kerja saya. Itu dengan alih-alih janji nanti di dalam masa pandemik ini, seperti itu. Oke, Feng, aku mau nanya nih, ini sebelum ke masalah pokok nih, kita gimana, apa sih menurut kamu suka dan duka gitu sebagai sudah 20 tahun bekerja di garmen gitu, lebih suka dan duka, orang selalu nanya gitu kan, ada sukanya, ada gak sukanya gitu. Menurut kamu gimana pengalaman kamu bekerja di garmen 20 tahun tuh, Feng? Ya, sukanya saya duluan sukanya ya Mbak. Sukanya itu berbaur bersama teman-teman, istilahnya makan apa, makan bareng, apa bercanda seperti itu. Nah, kalau dukanya itu kita terkadang kita menghadapi situasi kerja yang memang potensial banget untuk di bidang garmen ya, secara kualitas. Di situ benar perlu kita, kondisi kita yang harus fit banget gitu. Mau tidak mau, suka tidak mau, maupun itu sakit apapun kita harus lakukan itu kewajiban buruh, seperti itu. Itu dukanya. Nah, jadi pihak perusahaan ataupun atasan kita tidak mau tahu ya kita sehat atau enggak, yang penting kita harus melaksanakan kewajiban ini, intinya target, seperti itu. Feng, kamu di garmen bagian apa, Feng? Operator apa? Sewing, Mbak. Operator jahit ya? Ya. Oke, sip. Kita sekarang ke Mbak Yati. Halo Mbak Yati. Mbak Yati dengar suara aku? Halo? Halo. Oke, dengar. Mbak Yati apa kabar? Baik. Kabar baik. Mbak Yati udah berapa lama kerja sebagai buruh garmen? Halo? Dari 2002. Itu dalam belakang. Halo, Mbak Yati. Ya. Berapa lama Mbak Yati kerja di pabrik garmen? Dari dulu. Mbak Yati suaranya saya nggak bisa dengar. Iya, Kak. Halo. Halo. Oke, aku mungkin Mbak Yati masih bisa cari tempat yang sinyalnya bagus. Mbak Yati, saya akan ke Cifeng ya. Halo Cifeng, kembali Ya, lagi Mbak. nih Mbak Yati, ada masalah sinyal nih. Ya. Cifeng, kamu kan waktu COVID di PHK tuh ya, kamu bisa cerita nggak sih gimana proses kamu, bagaimana sih cara perusahaan memberitahu kalau kamu diberhentikan pada masa COVID gitu? Oh, tidak ada pemberitahuan sebelumnya Mbak, cuman sebelum itu pas ini apa maksudnya? Mereka itu guys bersama pengawas ya, cuman sudah wanti-wanti, pokoknya kalau ada satu kali pun apapun alasannya langsung out, seperti itu. Memang sekarang sedang wabah, jadi cuma pemberitahuan. Jadi kalau untuk kita diberhentikan pemberitahuan sebelumnya Mbak, jadi
Jadi kita nggak tahu, umpamanya diberhentiin, sebelumnya nggak ada pemberitahuan. Jadi kita lagi kerja, jam 5 dipanggil ke HRD, tuh dipanggil ke HRD bersama teman-teman yang lain. Berapa orang waktu itu, Feng? Kamu ingat nggak yang langsung, dipanggil? Ya. Berapa orang yang dipanggil waktu itu? Semuanya atau hanya beberapa orang gitu, Feng? Oh, nggak bertahap, Mbak. Bertahap. Jadi setiap hari itu diambil 10 orang gitu dari masing-masing land. Gitu. Jadi pas di HRD itu kita dijelasin sama HRD karena keadaan ekonomi usaha garmen seperti ini sedang dalam keadaan tidak kondusif. Jadi perusahaan untuk sebagian besar mem-PHK-kan karyawan. Jadi disisakan 100 untuk selanjutnya, cuman satu PT di 100 orang-orang pilihan seperti itu. Jadi saya tidak termasuk orang pilihan. Kayak gitu. Kamu nggak termasuk orang pilihan ya. Itu kamu tahu nggak dipilihnya berdasarkan apa ya, Feng? Oh, kurang tahu juga, Mbak. Kurang tahu juga saya kalau masalah dipilihnya kontrak, tapi kontrak juga semua memang karyawan kan kontrak, cuman itu karyawan tetap itu bisa terhitung dengan jari lah. Seperti Terus, itu. Sampai sekarang kamu belum dipanggil lagi nih, Feng? Ya, kemarin tanggal 15 penguasa saya bilang nanti tanggal 15 Juli bawa lamaran. Nanti dipanggil, tapi sampai detik ini tidak ada pemanggilan. Belum ada pemanggilan ya sampai sekarang. Sambil menunggu panggilan dari PT Dodo ini, saya coba ngelamar lagi ke Thailand. Ternyata di Thailand nggak seperti dulu lagi, gampang gitu loh, Mbak. Sekarang banyak persyaratan, umur, kedua harus melalui tes di HO, head of gitu. Nah, saya coba ke teman saya, ke PT di salah satu PT tahan di dulu. KBN. Feng, tahan dulu, Feng. Tahan. Kita ke Yati dulu ya. Ini nanti kalau kamu lanjut, kita terusan kamu kita lupa Mas Yati. Nih, halo Yati, kamu udah bisa belum? Halo. Ini sepertinya sinyalnya Yati jelek nih ya. Halo? Yati, aku nggak bisa dengar kamu. Kamu Cifeng dengar Yati nggak, Cifeng? Enggak, Mbak. Nggak dengar juga? Iya. Yati mungkin bisa keluar ruangan gitu, Ti? Bisa, Ti? Cari tempat di luar kamar. Mungkin ya, Yati bisa cari tempat di luar kamar, sinyalnya lebih bagus. Oke, aku mau kembali ke Cifeng sambil nunggu si Yati nyari sinyal. Sinyalnya entah pergi kemana tuh di rumahnya Yati. Feng, kamu nih ya, sudah berapa lama nganggur nih? Kamu udah berapa lama nganggur, Feng? Ya, sejak sebelum puasa itu, Mbak. Berarti kira-kira berapa bulan ya? Bulan puasa, bulan apa ya, saya lupa. Pokoknya sebelum puasa, seminggu sebelum puasa. April, berarti April ya? 4 bulan lah. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 4 bulan. Lu ngapain aja, Feng, 4 bulan, Feng, untuk bertahan hidup? Ya, kayak gitu lah, Mbak. Untuk namanya kita hidup itu kan ngontrak, butuh makan, taruhlah makan dapat bansos dari presiden, itu pun secara berkala ya. Ada cicilan motor, ada bayar kontrakan, itulah yang harus dipikirin. Cuma 2 itu doang, biar bagaimanapun juga itu pasti terbebani saya. Karena tidak ada penghasilan lagi. Seandainya ada penghasilan, saya juga tidak akan bingung mencari sana sini. Jadi selama bulan ini ya saya kerja serabutan, apa aja yang ditawarkan saya ambil seperti itu. Memang tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Gitu. Ini Feng, kamu udah berapa kali itu, masukin lah? Jadi kayak ada orang mau jual bawang putih waktu itu. Ya, Mbak? Iya, jual bawang putih. Terus habis jual bawang putih, jual apa lagi lo? Jual kue-kue orang seperti itu.
Oke, Cifeng, kamu udah berapa kali masukin lowongan lamaran, Feng? Udah kemana aja sih lu? Ini tadi lu bilang ke Tainan 3. Terus kemana Ya, lagi, Feng? Selama ini sampai dengan hari ini udah kemana aja nyari kerjaan? ya ke udah tiga Mbak, ke PT Dodo, Mm-mm, terus Tainan, ke mm-mm, PT Hansai, kayak mm-mm. gitu. Yang lain tidak ada lowongan sama sekali. Nggak ada lowongan. Jadi 3 itu buka, ada tulisan menerima Tidak lowongan. ada. Mm-mm. Iya, Udah berapa lama kamu masukin, Peng, lowongan udah kerjamu? ada sebulan ini. Udah Iya, selama dipanggil? sebulan kemarin ini Udah dipanggil belum? tidak ada panggilan. Jadi kalau di Tainan 3 itu umur. Heeh. Jadi seperti saran teman saya, kita scan Apa? lamaran. Tapi kan memang sama di Tainan, jadinya kalau di scan-scan lagi nanti kan kendanya jadi permasalahan rumit Oh, di oke. pengambilan jam Feng, tadi sostek kamu gitu loh Mbak. kamu bilang ya, halo Saya Cipeng. dipulangi lagi Tadi kamu lamaran bilang saya. kalau ngelamar di zaman dulu sama ngelamar di zaman sekarang tuh bedanya apa tuh, Feng? Oh, beda banget, jelas Nah, beda. bisa kalau Bedanya itu udah 180 derajat, Mbak. nah itu 180 derajat tuh bisa kamu ceritakan nggak bedanya apa tuh dari pengalaman kamu sekarang? Dalam segala hal itu beda. Mm-mm. Kalau dulu perusahaan cari karyawan, jadi kita bisa pilih-pilih karyawan, bisa pilih-pilih PT yang mana yang potensial Mm-mm. tentang masalah gaji ya. Nah, Ah, itu kalau dulu. Kalau sekarang karyawan cari PT gitu. ah. Karena di KBN itu dulu itu kan PT aktif semua, 120 gudang aktif semua. Jadi kita bisa pilih-pilih. Kalau nggak enak di sini rasa kita pindah, nggak enak di sana kita masih gampang banget gitu. Mm-mm. Gampang banget, nggak seperti sekarang ini. Ya. Uh, Kalau untuk bicara dulu masalah kita mencari pekerjaan, sama sekali tidak ada kesulitan sama sekali. Yang Nah, penting Feng. kita punya skill. Oke, udah, Mm-mm. nggak ada macam-macam harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Sekarang terlalu banyak banget persyaratan yang harus di Contohnya apa, ini. Feng? Yang paling Mau menyulit. kerja jahit atau mau kerja kantoran gitu Kamu bisa loh. sebutkan nggak yang kamu bilang Kalau banyak sekarang banget harus syarat? usia. Usia kan tidak menjamin. Iya, kalau usia kan orang itu dia pinter atau enggak, yang penting kan skill, pengalaman. Jadi ya kalau usia masih produktif, oke-oke aja. Nah, sekarang kalau umpamanya di orang satu perusahaan dari staf HRD bilang, oh kamu harus seperti ini kurang ini kurang. Sebetulnya Pak atau Bu, saya ini mau dipekerjakan di mana? Jadi tukang jahit atau di kantor? Kenapa persyaratannya harus seperti ini? Setahu saya kalau mau jadi tukang jahit ya skill saya bisa apa, mesin apa, oke, gitu. Kalau untuk kerja kantoran kita harus yang pokoknya perfect banget seperti itu. Jadi Itulah ada syarat, kendalanya. Susah. Feng, selain usia ada syarat penampilan ya juga? Oh ya, penampilan itu udah pasti orang-orang seperti saya. Memang identik kan, orang selalu berpikiran negatif, tapi nggak semuanya orang seperti itu, tergantung personality orang itu sendiri. Di mana Oke. kita memang harus benar-benar menyikapi opini masyarakat tentang penampilan seperti saya seperti ini. Oke. Gitu. Tahan dulu ya, Feng. Halo Yati. Oke. Yati. Halo, Oke, sudah bisa dengar saya dengan baik? udah. Oke, Mbak Yati, tadi kalau tadi Cifeng udah cerita banyak nih, sekarang aku mau dengar ceritanya Mbak Yati nih. Mbak Yati, kamu kerja di Garmen udah berapa lama Mbak Yati? Hilang sinyal lagi dia. Ini, kamu di... Halo? Oke, Cifeng. Ya, Mbak. Iya, Ntar dulu, Yati.
Halo. Dia nggak dengar. Oke, Cifeng. Tadi kamu bilang, kamu ini kan sudah 20 tahun ya kerja sebagai tukang jahit, tentunya sudah punya keahlian, udah nggak diragukan gitu ya, Feng ya. Iya, Tapi Mbak. saya tuh sering dengar tuh ya, keluhannya teman-teman yang bekerja di Garmen itu, sekarang itu mau punya mau punya pengalaman kerja yang panjang, keahlian, tetapi itu dikalahkan dengan usia gitu ya. Iya, betul, Mbak. Apa benar, Feng, bahwa kalau di Garmen itu usia 30 atau 35 sudah sulit untuk mencari pekerjaan? Iya, benar banget, Mbak, itu. Itu yang saya temuin seperti itu, kendalanya seperti itu. Mereka mau mencari yang minimal umur 18 tahun sampai ya 30 tahun di situ. Pokoknya maksimalnya 35 ke bawah. Seperti itu, Mbak. Maksimalnya berapa? 35. Susah kan padahal kalau udah aneh. Maksimalnya 35 tahun. Ya, itu juga nggak semua harus maksimalnya 35 gitu. Ya, perusahaan yang memaksimalkan sampai umur 35. Nah, dari pengalaman kamu nih, Feng, kan kamu sekarang nih sudah 3 perusahaan kamu datangi ya. Itu Ya, kan Mbak. belum ada panggilan. Menurutmu faktor apa sih yang kamu nggak dipanggil-panggil sampai sekarang nih, Feng? Padahal kalau dari pengalaman, lu oke banget lah jahitnya, gue yakin jahitan lu pasti baik banget, bagus banget gitu ya. Tapi kenapa sih sampai sekarang lu belum dipanggil nih sama 3 perusahaan, Feng? Ya, kalau saya pertama dulu ya di PT Dodo saya udah masukin lamaran. Terus informasi yang saya dengar potongannya itu belum ada di cutting, jadi untuk di proses ke-sewingnya itu belum ada, jadi diliburkan lagi. Nah, yang kedua di PT Dodo itu sampai sekarang belum ada lagi, maksudnya memang udah produktif, sampai sedetik ini saya belum ada panggilan. Nah, ini yang kedua di PT Tainan, kembali saya ngelamar ke sana, terus saya masukin lamaran kayak usia, jadi harus nggak jadi asli punya saya semua, jadi umur 42 ya, 42. Gimana waktu di Thailand, jadi Frank? udah nggak, apa dia langsung dipulangin. Nggak, waktu di Thailand gimana? Iya, di Thailand saya masukin lamaran, teman saya saranin harus di-scan, jadi dirubah semua data saya itu sampai umur 35, tapi saya nggak mau, saya udah seperti itu aja, apa adanya aja, saya bilang gitu. Toh di Thailand juga udah pada tahu saya kan, karena memang saya mantan Thailand, seperti itu. Maksud saya mereka udah tahu saya, adalah sedikit negosiasi dengan mereka ya, seperti oh ya ini mantan Thailand, dia udah tahu kualitas saya jahit seperti apa. Tapi tetap itu yang dia cari sampai umur, dia bilang katanya seperti itu. Oh gitu. Itu alasannya. Batasnya berapa kalau ada tulisannya ya, batas usia? Ya, sekarang sulit banget masuk di Thailand itu. Batas nah, usia yang berapa ketiga, maksimalnya? ada di satu PT di kawasan iya, Mbak? Kalau di Thailand ada tulisannya batasnya berapa? Batas usia? Ya 35 itu, Mbak. 35 tahun. Oke, terus satunya lagi? Iya. Satunya lagi ada salah satu, saya nggak sebutin nama PT ini. Banget ini dah. Pokoknya ya di salah satu perusahaan di kawasan Berikat Nusantara di KBN Cakung. Ada yang mau bawa saya kerja, tapi dia harus pakai uang seperti itu. Nah, bagaimana saya mau cari uang, tapi saya harus mengeluarkan uang seperti itu. Logikanya aja, Mbak, saya mau cari uang. Saya udah, maksudnya saya dalam ini, nganggur ini sudah 4 bulan. Otomatis saya tidak punya uang. Bagaimana saya punya uang? Nah, seperti itu. Itu ada orang dalam yang seperti itu, kayak gitu. Saya mau cari uang, tapi jangan dimintain duit dulu. Kalau untuk uang sekarang saya tidak ada. Seperti itu. Oke, Feng. Nah, ini kalau ini kan baru 3 ya. Kamu tuh kalau di KBN tuh atau di mana aja menurutmu pada buka lowongan nggak sih perusahaan-perusahaan itu? Maksudnya selain 3 itu karena yang buka lowongan, atau sudah nggak ada lagi yang buka lowongan, atau gimana, Feng?
Ya karena memang di KBN itu cuma gudang garmen yang buka itu bisa cari sekarang, Mbak. Jadi memang sulit banget untuk di KBN itu, memang kita udah nggak sesuai, maksudnya nggak sesuai harapan kita di situ, nggak seperti dulu KBN itu. Oke. Jadi Nah, nih, di Feng. Bekasi pun juga memang mereka udah nggak ada sama sekali, udah semua pada di daerah semua. Oke, tadi selain faktor Halo, usia Mbak? ya. Selain faktor usia, apalagi Ya. Feng yang menurut kamu membuat sulit untuk mendapatkan pekerjaan? Satu faktor usia, yang kedua perusahaan banyak nggak buka ya. Perusahaan Ya, betul. banyak yang nggak buka pekerjaan, nggak buka lowongan gitu ya. Iya. Kamu sudah Bukannya pernah nggak buka lowongan, Mbak. Jadi perusahaan untuk di sekitar KBN ini, pabrik garmen itu sudah benar-benar hampir dikatakan 75%-nya udah nggak ada yang aktif. Jadi bisa dihitung dengan jari, nggak seperti dulu 120 gudang aktif semua. Nah, sekarang bisa dihitung dengan jari, mungkin ada 20 gudang mungkin yang aktif, tapi itu juga kan mereka kadang dilibur, kadang enggak, kayak begitu. Oke, jadi perusahaannya sendiri banyak yang sudah banyak yang belum buka lowongan. Kalau di Cakung apalagi ya, perusahaan semakin sedikit ya, Feng ya. Nah, terus kemudian ada faktor usia. Terus faktor apa lagi, Feng, yang menurut kamu itu yang menyulitkan kamu untuk mencari pekerjaan? Ya mungkin secara fisik penampilan saya seperti ini mungkin itu juga salah satu kendala untuk mencari pekerjaan. Tapi kan memang namanya manusia ya, Mbak, ya pasti kan dia selalu dari casingnya ya seperti itu. Padahal kan juga belum tentu seperti apa yang mereka pikirkan dengan orang-orang seperti saya. Itulah. Oke, jadi ada faktor penampilan juga ya yang mempengaruhi kamu untuk diterima bekerja. Nah, Feng, ini kamu kan baru ke KBN, kamu udah coba tempat lain belum sih? Udah ke Bekasi belum? Misalnya kamu ke Jawa Barat kemana udah coba-coba belum sih? Ada keinginan nggak sih untuk keluar dari daerah Jakarta, belum? Feng? Ada keinginan keluar Jakarta nggak sih? Ya ada keinginan, Mbak, untuk mencari pengalaman itu pasti sudah pasti ada. Tapi kalau kita lihat masalah umpamanya ya, sekarang biaya hidup semakin hari semakin mahal. Kalau di daerah di bawah UMR, ngapain kita pergi jauh-jauh kalau hanya dapat gaji seperti itu? Nah, harus pergi jauh-jauh ke daerah, tapi upah karyawan itu benar-benar di bawah standar dari yang kita harapkan, seperti itu, Mbak. Jadi kamu nggak cocok dengan gaji yang ada di luar Jakarta ya? Ada keinginan lagi untuk ke luar, karena memang sudah saya cari informasi kalau di daerah itu gaji hanya 2.500.000. Kamu udah cari-cari informasi 2.500.000 ya? Itu daerah mana tuh, Peng? Iya, saya sudah banyak sih teman saya keluar daerah dengan keadaan terpaksa ya mereka ya. Itu daerah mana 2,5 juta? Jawa Barat gitu ya? Iya, daerah-daerah Jawa Barat, terus di daerah-daerah Jawa begitu. Banyak yang nawarin saya kerja, banyak per daerah tapi dengan gaji seperti itu. Bagaimana saya mau hidup dengan gaji sementara biaya hidup itu mahal. Gitu, Mbak. Iya. Oke, sebentar dulu ya, Feng. Aku mau kembali ke Yati ya. Iya ya, Mbak. Halo Yati. Halo, Mbak. Halo. Halo. Yati, kamu udah berapa lama nggak bekerja, Ti? Ya. Kedengeran apa suaranya? Saya dengar suara Yati. Oh, iya. Ini ya kita ya, teman-teman di Facebook yang lagi lihat, yang lagi nonton Ngobras nih memang beginilah salah satu kendala kalau kita online gitu ya, ada masalah sinyal.
Ya, Sinyal di setiap daerah berbeda-beda. Ini Mbak Ya. Yati dari tadi kesusahan sinyal. di daerah mana itu Mbak kira-kira? Mbak Yati kayaknya di Cakung juga tuh. Oh, gitu ya. Ya, halo, Mbak. Ya, Oh, ini dengar suara saya. oke. Dengar. Yati, kamu udah berapa lama menganggur? Ah, dari bulan puasa sekarang. Dari bulan puasa sampai sekarang sama ini sama Cifeng ya. Sudah 4 Ya, Mbak. bulan nggak bekerja. Iya. Kamu terakhir bekerja di pabrik apa, Ti? Kalau Tidak. boleh tahu. Di mana? Enggak bekerja. Oh, Oke. Kamu udah lamar kemana aja, Ti? udah ke KPN semua PT supin, tak ada lowongan. Ke semua PT di mana nih? Di KBN atau di seluruh Jakarta? Hah? Enggak. Loh, Nah, udah PT mana aja dimasukin, Ti? PT C, PT Odo, PT Tainan, Hmm. PT Kosan, Mm-mm. apalagi ya? PT yang baru juga masukin, belum juga dapat. Hmm. Udah berapa kira-kira, Ti? Ada berapa PT? 5? 5 PT? 10 PT? Hmm, berapa ya? 5. Oke. Belum ada panggilan sampai sekarang, Ti? Halo. Hah? Belum ada panggilan? Belum. Oke. Menurut Yati, kenapa nih, Ti? Kamu nggak dipanggil-panggil, Ti? Halo, Mbak. Ya, menurut Yati, kenapa Yati nggak dipanggil-panggil masuk kerja? Menurut Yati ada faktor apa nih? Kenapa sih kok nggak Kalau dipanggil udah 4 bulan, 5 perusahaan gitu. Padahal Yati punya pengalaman. ya dia kan ngomongnya ini belum lowongan. Habis gitu kan sangka ada umur kan di mesin sampai 35 tahun. Jadi serangkan apa ya, banyak namanya permintaan PT, nggak kayak dulu. Sekarang nggak boleh umur 35 tahun ke atas lah, kalau ngalamin berapa tahun lah gitu. Segitu sekarang juga PT kalau nerima mantan yang pernah bekerja ke situnya gitu. Jadi yang bulan kemarin dikeluarin, sekarang lagi gitu. Kalau kita bukan orang kasih itu nggak diterima gitu. Oke, jadi ada faktor satu usia, terus yang kedua yang diterima yang sudah pernah bekerja di situ ya Mbak Yati ya, yang diutamakan. Iya. Terus Mbak Yati selain di KBN sudah pernah cari melamar kemana aja Mbak Yati? Udah PT itu di Cakung. Kemana? Di PT Sabun, saya Mas. Halo? Jadi di mana aja saya datang PT. Iya. Halo. Ya Mbak Yati aku dengar. Mbak Yati selain di KBN, Mbak Yati udah masukin lowongan kemana aja? Mungkin pernah ke Bekasi masukin atau ke Pulau Gadung. Kemana aja Mbak Yati?
Ini dengan suaraku. Ke PT apa namanya? Ke PT Pulau Gadung. Dengar, Mbak? Dengar. Habis itu ke Bantar Gebang. Tuh. Bantar Gebang. Ke Cakung lagi kemarin. Oke. Sampai sekarang belum ada yang menerima ya, Mbak Yati? Belum, Mbak. Oke, Mbak Yati, ini sudah 4 bulan menganggur nih, nggak ada penghasilan. Gimana nih Mbak Yati menjalani hidup 4 bulan ini, Mbak Yati, sampai dengan hari ini? Iya. Ya, halo. Ya. Saya dengar. Aku dengar Mbak Yati. Oh iya. Tadi Mbak ngomong apa? Saya di sini suka dengar sih. Selama 4 bulan nggak bekerja, Mbak Yati, gimana nih Mbak Yati bertahan hidup? Oke, aku mau kembali ke Cifeng nih sambil nunggu Mbak Yati. Kayaknya sinyalnya nggak lancar nih, Feng, ke Mbak Yati nih suaranya nih. Iya, makanya saya cari sinyal yang lancar tempat Dwi. Kalau di kontrakan saya juga itu nggak lancar. Feng, gimana nih kamu dengan teman-temanmu? Ini kan kamu bisa, teman-temanmu juga apakah punya kesulitan yang sama, Feng, dengan kamu, Feng, dalam mencari kerja, Feng? Ya, kebetulan juga ya mereka pulang ke kampung. Seperti itu, Mbak. Pulang kampung. Banyak yang pulang kampung, Feng? Iya. Banyak, Mbak, teman-teman saya. Kalau saya kan kalau pulang ke kampung jauh. Di mana sih kampungmu? Saya pulang ke kampung harus biayanya itu saya di Siantar Raya, Mbak. Oh, oke. Jadi kamu sekarang tinggal di mana? Jauh banget udah pokoknya. Ngekos. Cukup. Di Jakarta ngekos? Iya benar Mbak, ngekos. Terus gimana, Feng? Kamu sambil mencari pekerja, apakah setiap hari kamu keliling gitu kan? Kalau dengar cerita tuh ya ada orang yang dia setiap hari jalan gitu mencari perusahaan yang buka terus dia bawa lowongan gitu. Kamu gimana, Feng? Kamu begitu atau kamu mencari informasi dari teman? Ya, saya cari informasi dari teman kayak gitu, Mbak. Kalau untuk saya keliling kemungkinan enggak. Cuman kalau saya informasi dari teman sepertinya seperti ini. Ini sini pengen ada lowongan di sini. Saya datengin seperti itu kalau saya untuk mencari karena memang saya tahu garmen saat ini di Jakarta udah benar-benar drastis banget itu skalanya kayak gitu Mbak. Memang yang aktif di Bekasi saya pernah juga di Bekasi ada 2 garmen tapi sekarang memang sudah dua-duanya sudah nggak ada. Nah yang pertama yang satu udah pernah saya masukin itu Jalan Paku Haji Naim Pondok Ungu. Garmen PT namanya PT Akura Benih Utama. Orang Jepang tapi memang dia hebat banget itu benar-benar karyawan itu kita dibikin bagus. Nah, itu baru saya ngerasain selama 20 tahun saya kerja di pelayanan bos orang Jepang ini benar-benar mengkondisikan karyawannya itu hidup bersih, terjamin seperti itu dari segi makan siangnya, terus alat-alat kita kerja semua disediakan di situ. Cuman nggak bertahan lama di situ, sayangnya seperti itu, Mbak. Oke, ini ada pertanyaan dari Facebook nih untuk Cifeng dan Yati. Ini kan pertanyaannya, di tengah situasi yang sulit untuk mencari pekerjaan, apa yang membuat teman-teman bertahan tinggal di Jakarta? Cifeng. Membuat apa? Maksudnya teman-teman ya? Kan cari kerja sulit nih sekarang. Cari kerja ini sulit kan? Iya. Terus kok masih bertahan sih di Jakarta? Kenapa nggak pergi ke mana kayak cari kerja gitu? Maksudnya untuk saya atau teman-teman? Kamu. Kalau untuk aku bertahan di Jakarta, satu, saya mau pulang kampung pun harus perlu biaya.
biayanya itu dari mana. Nah, otomatis kan kita harus bekerja dulu supaya dapat gaji untuk biaya pulang kampung. Nah, seperti itu. Kalau untuk saya bertahan terus di Jakarta, memang kalau di kampung juga apa yang mau dikerjain gitu. Kita kan masih ada lah sedikit harapan, ya tidak terlepas dari doa seperti itu, Mbak. Begitu. Ya Untuk pasti Yati, ya kita nggak bisa jalan dengan kekuatan kita sendiri. Pasti ada campur tangan Tuhan. Nah, ya saya tiap malam juga saya berdoa supaya Tuhan buka jalan. Saya percaya Tuhan nggak bakal meninggalkan seperti ini. Itulah yang bikin memotivasi saya untuk tetap bertahan di Jakarta selama masa pandemi gitu, Mbak. Oke, Yati, kamu kenapa Ti bertahan di Jakarta, Ti? Kan cari kerja di Jakarta susah nih sekarang nih. Gak ada ongkos. Bingung. Sebenarnya di sini ada yang aman. Saya berharap biar gak ada gitu. Tapi utang tidak biaya. Jadi mulai di sini. Saya bingung. Kalau ada ongkos, boleh baik. Dan kalau mau saya kerja, kalau kerja kan ada kayak ini. Jadi mau harus di sini kerja. Aku coba mendengar suaranya Yati. Cifeng jernih nggak dengar suara Yati, Feng? Enggak, Mbak. Nggak dengar ya. Oke, Enggak Mbak sama Yati sekali enggak jelas. masih ada masalah sinyal. Oke, Feng, ini apa sih rencana-rencana kamu ke depan ini di tengah sulit mencari pekerjaan gitu ya? Apa rencanamu? Kamu punya rencana apa nih? Rencana saya selanjutnya tetap untuk mencari pekerjaan bagaimana cara, karena memang hidup ini kan harus, Mbak. Nah, jadi apapun yang terjadi istilahnya ya tetap saya harus cari pekerjaan sampai dapat seperti itu. Mudah-mudahan Tuhan buka jalan buat saya. Gimana caranya, Feng, sampai dapat, Feng? Ya kita berusaha untuk cari informasi kemana aja Teman kita kan bukan 1-2 orang aja, Mbak. Kan banyak informasi di sini, di sana, di sini banyak, ya itulah saya cari tahu teman. Apakah di antara teman-temannya Cifeng dan teman-teman saling support untuk memberikan informasi lowongan pekerjaan, Feng? Ya ada yang seperti itu, ada yang enggak, Mbak. Oh gitu. Ya pasti ngabarin saya, Peng ada kerjaan di sini, oke. Gimana? Tanya umur enggak, ini enggak, macam lah pokoknya persyaratan. Kalau enggak, oke deal, saya langsung ke sana. Itu biasanya banyak menginformasikan di Facebook, atau saya buka halaman lowongan pekerjaan di Facebook kan sering ada. Saya cari yang berhubungan dengan keahlian saya, nggak pernah saya temuin kayak begitu. Paling ada di itu kayak konveksi seperti itu. Kamu tertarik kerja di konveksi, Feng? Kayak gitu, Mbak. Pernah saya jalanin seperti itu di alur laut. Dibilang konveksi itu ya besar, dibilang pabriknya kecil, jadi CV kayak gitu. Cuma ada 5 len, tapi gajinya 1 bulan 1.200.000 jam 9. Jadi perhitungan gaji dia itu sampai kayak 1.200.000 tuh gaji pokok itu, Mbak, kayak gitu. Nah, kalau kita mau mendapat gaji lebih, kita harus pulang malam dan sampai mendapat target yang diharapkan oleh perusahaan seperti kayak gitu. Paling besar saya ngalamin gaji dapat 1 bulan 2 juta. Cukup di mana? Biaya hidup mahal, belum bayar kontrak, cicilan motor. Seperti itu. Apa yang mau diharapkan dengan seperti itu? Otomatis saya beralih lagi ke garmen, ya itulah saya temuin di
kasih yang tadi saya ceritain seperti itu. Bisa 6 bulan, setelah 6 bulan PT itu tutup kayak gitu karena memang kendala dia sudah pilot banget seperti itu, Mbak. Oke, Feng, kamu bisa cerita nggak sih, Feng, apa kamu nih udah pengalaman jahit apa aja, Feng? Ya, jahit ya yang jahit kaos, jahit celana, blazer. Seperti itu ya, memang saya belajar banyak memang dari Thailand karena memang masa kerja saya di Thailand kan cukup, Mbak. Ya, kalau kaos ya pertama-tama itu ya saya megang kaos gitu. Nah, terakhir kerja di Dodo itu saya produksi baju renang. Oke. Berarti kamu udah punya pengalaman lah ya, jangan ditanya lah ya kalau itu bisa segala macam jahitan ada. Mbak Yati, ini kamu rencananya apa nih Mbak Yati? Rencana ke depan bagaimana nih Mbak Yati? Ya, saya jangan Mbak. Masalah saya tentang kerja saya sampai sekolah, ya bisa gitu aja sebenarnya. Pokoknya tentangnya terdengar tercari. Halo Mbak Yati? Bisa didekatkan mic-nya Mbak Yati? Mic-nya bisa didekatkan? Oke, Mbak Yati rencana bisa diulang nggak rencana ke depannya Mbak Yati apa nih? Oh, rencana punya gitu. Enggak. Oh. Halo. Nggak kedengaran. Halo Cifeng, Oh, iya. Feng, kenapa sih? Halo. Iya Mbak Yati. Iya. Oke, Cifeng. Ya, Mbak. Feng, menurutmu kenapa sih usia tuh dibatasi di garmen gitu ya? Mungkin bukan hanya di garmen ya, tapi paling banyak dikeluhkan teman-teman garmen kan usia ya, persoalan usia 35 tahun. 35 tahun itu kan masih muda ya kalau pandangan saya gitu. Menurutmu kenapa sih banyak perusahaan garmen membatasi usia maksimal 35 tahun? Menurut Cifeng? Ya, kalau menurut saya sebenarnya saya nggak terlalu tahu jelas ya alasan mereka tuh apa sebetulnya. Ada bocoran katanya itu SOP buyer seperti itu atau memang saya rasa juga 35 tahun itu usia yang masih produktif loh Mbak, seperti itu. Menurut saya itu masih produktif. Kecuali udah 50 tahun, 60 tahun, nah berarti itu memang udah nggak produktif seperti itu. Kayak 35 tahun pun masih produktif, tergantung kondisi orang masing-masing, badannya sehat atau enggak, seperti itu. Jadi karena jangan dipatokkan di dalam usianya 50 tahun dia masih produktif, masih sehat, masih energik, why not gitu loh. Jadi buat saya alasan pihak perusahaan kendala usia dipatok 35 tahun seperti itu, saya rasa itu enggak pokoknya enggak ke saya seperti itu Mbak. Nah terus Feng, berarti kalau orang-orang kayak kamu kerja nih di perusahaan yang terakhir itu kan banyak orang-orang yang usianya di atas 35 ya Feng. Menurutmu Ya, ada bedanya nggak sih perlakuan? Menurutmu ada beda perlakuan nggak antara yang usianya 35 ke bawah dengan perusahaan yang mempekerjakan
mau menerima buruh yang berusia 36 tahun gitu. Ke atas. Oh, nggak ada, Mbak. Nggak ada. Nggak ada, perlakuan sih sama. Tergantung skill kita kerja aja. Kalau kita salah ya dimarahin. Mau tua, mau muda. Memang kebanyakan di situ memang di atas 40 tahun, 40 Dodo itu ya masih diterima dia. Karena memang namanya pengalaman dia kerja yang dicari itu sebetulnya. Kalau memang dia memperkerjakan usia-usia muda yang memang secara tenaga dia masih produktif, tapi skill dia kan nggak ada, Mbak. Pengalaman dia masih banknya itu belum seberapa kayak gitu. Harusnya juga memikirkan hal seperti itu. Mau cari yang usia belia atau usia yang baru lulus SMA, terus dia melakukan mengikuti kursus-kursus jahit itu, dia nggak punya jam terbang kan, cuma bisa kursus. Kalau kita jam terbang kita udah jauh, udah panjang. Nah, mau jahit yang jenis apapun kita udah langsung sekali diajarin langsung nalar seperti itu. Itulah yang maksudnya harusnya pihak perusahaan memikirkan hal yang seperti itu, kayak gitu, Mbak. Tapi kalau Cifeng sendiri, kalau dari cerita Cifeng ya, tadi ada kesulitan dari faktor usia, dari faktor penampilan ya, Feng ya, bahwa penampilan yang maskulin atau yang tidak feminin gitu ya, itu sulit juga untuk dapat atau penampilan seperti sekarang ini itu juga sulit ya, Feng ya, dapat pekerjaan ya. Iya, Mbak. Nah, Yati, halo Yati. Ya. Yati, harapanmu apa nih, Ti, ke depan, Ti? Apa harapan kamu ke depan, Ti? Ya, dapat kembali itu. Aku nggak bisa dengar. Iya, Oke, masih ada waktu 2 menit. Mbak Yati masih tetap kesulitan sinyal. Terakhir nih, Feng. Feng, tadi aku udah dengar rencana-rencanamu tetap mencari kerja gitu ya. Pokoknya bagaimanapun caranya kita harus bekerja. Betul, aku setuju dengan kamu bahwa sebagai manusia ya kita harus bekerja, ya nggak, Cek? Kita harus bekerja. Apa harapanmu, Feng? Ke depan ini kamu ingin menyampaikan apa sih harapan-harapan kamu sebagai buruh garmen gitu ya? Harapan saya mudah-mudahan aspirasi dengar dengan pemerintah supaya pemerintah lebih memperhatikan buruh-buruh garmen terkena dampak COVID. Ya benar-benar terasa banget, buat saya itu terasa banget dampak COVID seperti ini. Harapan saya juga supaya pemerintah lebih juga orang-orang seperti saya beri ruang untuk kita bisa tetap gitu tanpa memandang secara itu mau seperti apapun bentuknya, tetap dia manusia karena mereka juga butuh hidup, karena hidup ini harus terus berjalan seperti itu. Ya itu harapan saya, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Cifeng, terima kasih Mbak Yati. Kita harus mengakhiri ngobras. Ini tinggal ada 1 menit lagi. Saya ingin menyapa teman-teman semua. Itu tadi ya, kita mendengarkan bagaimana pengalaman Cifeng, bagaimana pengalaman Yati. Sedikit-sedikit tadi karena ada problem sinyal bahwa sulit sekali untuk mencari pekerjaan ya. Pertama memang banyak perusahaan yang tutup, banyak perusahaan yang belum membuka lowongan, tetapi secara spesifik ada kendala-kendala juga yang dihadapi oleh teman-teman. Pertama adalah, dan ini memang paling banyak sekali dikeluhkan oleh teman-teman garmen, yaitu usia. Pembatasan usia membatasi 35 tahun, itu suatu hal yang sangat meresahkan teman-teman yang bekerja di
banyak perusahaan garmen. Yang kedua adalah tadi seperti disampaikan Cifeng itu juga adalah persoalan penampilan. Secara spesifik Cifeng mengalaminya, mungkin juga banyak teman-teman yang lain mengalaminya. Padahal kita tahu bahwa keahlian, Cifeng udah bekerja 20 tahun, banyak sekali orang sudah punya pengalaman, itu tidak berhubungan kinerja atau keahlian, itu nggak ada hubungannya dengan penampilan atau usia seseorang. Tapi pada kenyataannya kita masih menghadapi ini di dunia kerja ya. Diskriminasi berbasis usia, diskriminasi berbasis ekspresi, itu sangat nyata dialami oleh teman-teman secara spesifik dari pengalaman teman Cifeng. Baiklah teman-teman, masih panjang perjuangan kita untuk menciptakan ruang kerja, tempat kerja yang aman, nyaman, bebas dari segala macam bentuk kekerasan, diskriminasi, masih panjang perjalanan ke sana. Dan pengalaman teman-teman adalah satu fakta yang tidak bisa dipungkiri ya, bahwa pemerintah harusnya memperbaiki situasi ini. Demikian ngobras sore ini. Sekali lagi terima kasih Cifeng atas waktunya, terima kasih Yati. Sama-sama, Sampai ketemu Mbak. lagi teman-teman di hari Sabtu yang akan datang. Dadah. Semoga sehat selalu, semoga cepat dapat kerja, Mbak Yati juga cepat dapat Puji kerja. Tuhan. Kita tahu ya bahwa semakin kita berusaha, peluang untuk mendapatkan pekerjaan mungkin semakin terbuka. Demikian dari saya. Sampai jumpa lagi Sabtu depan teman-teman semuanya. Ya. Dadah. Ya. Terima kasih.